Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman semua. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Tuhan semesta alam, dan semoga juga rahmat itu mengalir kepada batin kita dan menerangi batin kita. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, Bapak Ibu dan yang hadir dalam Zoom hari ini, malam ini, sebelum kita nanti ada meditasi bersama yang akan dipimpin oleh Seradama, mari kita hening, kita kontemplasi sejenak dengan beberapa tema nanti yang saya akan uraikan. Semoga nanti apa yang kita bahas, apa yang kita nanti renungkan itu menjadi realisasi dalam kehidupan kita dan bisa kita praktekkan tentunya ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita mempraktekkan Vedanta dalam kehidupan kita. Kemarin saya sudah sedikit singgung bagaimana mengkoneksikan antara teori dan praktek. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa Vedanta itu mengambil jalan tengah, bahwa teori itu akan bisa bernilai jika itu sudah menjadi realisasi dari praktek sehari-hari kita. Nah, bagaimana itu? Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa teori itu harus membumi. Cara membumikannya gimana? Justru ketika kita hening, kita punya ketenangan di dalam diri kita, maka diri kita yang sejati itu akan malah teraktualisasi, dia makin aktif dan membimbing diri kita. Nah, kemarin kesimpulannya seperti itu. Tapi malam hari ini saya akan melanjutkan praktikal Vedanta yang kedua, bagaimana kita mengenal Tuhan. Nah, mengenal Tuhan ini juga jangan sampai kita terjebak pada konsep-konsep tentang Tuhan, tapi memang harus kita juga praktekkan, kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Praktek Vedanta dalam kehidupan sehari-hari bagian yang kedua. Ini saya ambil dari buku Swami Vivekananda yang menjelaskan bagaimana Vedanta itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktek yang kedua ini, kita akan mulai belajar, sebenarnya bukan bertanya tentang Tuhan, tapi bagaimana Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Kita tentunya ada pertanyaan, siapa dan di mana Tuhan itu. Nah, ini Swami Vivekananda ngambil dari sebuah kisah dalam Chandogya Upanishad tentang pencarian pengetahuan tentang Tuhan. Jadi ada sebuah kisah di mana ada murid yang kemudian datang kepada gurunya, seorang resi itu, kemudian bertanya, "Guru, ajari aku tentang Tuhan." Oleh gurunya melihat keseriusan dari murid itu, kemudian guru mengiyakan, "Oke, kalau kamu ingin bertanya atau ingin mengetahui tentang Tuhan, boleh nggak? Kamu sanggup nggak aku kasih tantangan?" Sang murid kemudian mengangguk dan, "Baik guru, kalau itu syaratnya saya akan lakukan tantangan yang diberikan oleh guru." Kemudian guru itu memberikan 400 ekor sapi yang kurus-kurus dan lemah-lemah sekali, untuk kemudian sapi itu dirawat. Kamu sanggup nggak merawat 400 ekor sapi ini yang kemudian nanti akan kamu rawat setiap harinya, kamu gemukkan, dan bahkan sapi ini harus bertambah menjadi 1.000 sapi. Jadi kamu tidak diizinkan untuk kembali belajar kepada aku sebelum sapi ini bertumbuh dan kemudian beranak pinak menjadi 1.000 ekor sapi. Kemudian si murid ini mengiyakan, "Baik guru, kalau itu syaratnya saya akan jalankan." Kemudian si murid mengembala sapi ke hutan. Dari 400 ekor sapi itu kemudian beranak pinak menjadi 410, 450, sampai singkat cerita itu menjadi 1.000 ekor sapi. Dalam beberapa tahun dia menggembala dan kemudian merawat sapi-sapi itu. Setelah sapi itu berjumlah 1.000 ekor sapi, kemudian ada sapi jantan yang mendekati si murid tadi.
Wahai murid, wahai tuan, kami jumlahnya sudah 1.000 ekor. Sebagaimana diperintahkan gurumu, setelah 1.000 ekor sapi, kita akan dibawa kembali lagi kepada gurumu. Terus kemudian si murid tadi mengatakan, iya baik, karena perintahnya 1.000 ekor sapi, maka akan saya kembalikan kamu kepada guru kami. Terus kemudian sapi jantan tadi yang menghampiri murid tadi mengatakan, tapi sebelum saya itu dikembalikan kepada sang guru tadi, saya akan mengajarkan kepada si murid itu beberapa pelajaran. Terus si murid tadi mengatakan, baik, saya akan dengarkan pelajaran itu. Nah, kemudian si sapi jantan mengatakan, wahai sang murid, ketahuilah bahwa timur adalah bagian dari Tuhan, barat adalah bagian dari Tuhan, selatan, utara, bahkan 4 titik arah angin, semuanya adalah bagian dari Tuhan. Sambil terbenung, si murid tadi mengangguk-angguk. Oh, jadi Tuhan itu ada di barat, ada di timur, ada di utara, ada di selatan, bahkan seluruh mata angin itu adalah bagiannya ya. Sambil mengangguk-angguk, si murid tadi, oke, saya akan serap pelajaran ini. Terus kemudian si sapi jantan tadi mengatakan, wahai sang murid, nanti kalau kamu akan dijumpai api juga akan memberikan pelajaran kamu tentang Tuhan. Terus kemudian si murid mengatakan, siap, saya akan sanggup mendengarkannya dan akan saya telaah pelajaran itu. Kemudian sambil menuju ke rumah gurunya, di perjalanan itu dia menginap dan kemudian sesuai dengan adat dan tradisi dia menyalakan api suci, terus kemudian ada persembahan. Nah, tiba-tiba api suci yang dinyalakan itu kemudian berbicara kepada si murid tadi, wahai murid, aku akan mengajarkan kamu sedikit tentang Tuhan. Sambil terkaget, si murid tadi, baiklah, saya akan dengarkan pelajaran itu. Apa yang dikatakan oleh api tadi? Wahai murid, bumi adalah bagian dari Tuhan. Langit, surga, dan semua yang ada di dalamnya. Dan lautan adalah bagian daripada Tuhan. Sambil termenung dan mengangguk-angguk, murid tadi, oh ternyata bumi yang saya injak ini, langit yang menjadi atap saya, dan semua itu, lautan, itu ternyata bagian daripada Tuhan. Terus kemudian api tadi mengatakan, nanti kamu akan ketemu seekor burung yang juga akan mengajarkan kamu tentang Tuhan. Terus kemudian si murid melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan dia ketemu seekor angsa. Nah, angsa ini juga berbicara kepada si murid tadi, wahai murid, aku akan mengajarkanmu sesuatu tentang Tuhan. Ketahuilah murid, bahwa api yang kamu jumpai kemarin itu juga bagian dari Tuhan. Matahari, bulan, kilat, semuanya adalah bagian dari Tuhan. Sambil mengangguk-angguk dan merenung, murid tadi menyerap pengetahuan dari burung angsa yang dijumpainya. Terus kemudian burung angsa mengatakan, nanti kalau kamu ketemu sama burung yang bernama Madgu, dia juga akan memberikan pengetahuanmu tentang Tuhan. Dalam perjalanan lagi, ternyata benar si murid itu ketemu sama burung Madgu itu. Dan burung Madgu kemudian mengatakan kepada murid, wahai si murid, ketahuilah bahwa nafas adalah bagian dari Tuhan. Penglihatanmu, pendengaranmu, bahkan pikiranmu adalah bagian dari Tuhan. Nah, semakin takjub dia, si murid ini, dalam perjalanan menuju rumah gurunya bersama rombongan 1.000 ekor sapi, setiap yang dijumpainya itu mengajarkan tentang Tuhan. Bahkan tidak ada yang terlewatkan. Sampai kemudian si murid ini sampai di rumah gurunya. Sebelum sampai pada rumah gurunya, dia sudah bergetar hatinya. Dan kemudian ketika ketemu sama gurunya, si murid tadi sungkem dan memberikan hormat kepada gurunya. Oleh gurunya,
Si murid itu disapa, "Wahai Satyakama," nama muridnya ini Satyakama, "kulihat wajahmu bersinar seperti orang yang telah mengetahui Tuhan. Siapa gerangan yang telah mengajarimu, wahai Satyakama?" Terus kemudian Satyakama itu menceritakan, "Wahai guru, sepanjang perjalananku menuju ke rumahmu, saya ketemu api, saya ketemu sama burung, saya ketemu sama burung matku, saya bahkan diajari oleh sapi jantan yang di antara sapi-sapi ini tentang bagaimana Tuhan itu." Terus kemudian gurunya tersenyum dan mengangguk. "Sekarang kamu tahu bagaimana pelajaran tentang Tuhan." Tetapi Satyakama kemudian mengatakan, "Wahai guru, saya tetap punya keinginan belajar sama engkau. Walaupun semua sudah mengajariku tentang Tuhan, tapi tolong ajari aku." Kemudian guru mengatakan, "Wahai Satyakama, apa yang kamu dengar dari sapi, apa yang kamu dengar dari api, apa yang kamu dengar dari angsa, apa yang kamu dengar dari burung matku, adalah sebenarnya suara yang selalu hadir dalam hatimu. Hatimu adalah cermin dari Tuhan yang paling nyata." Begitu mendengar penjelasan dari guru, kemudian Satyakama menangis, meleleh, bahkan kemudian bersujud. Ini cerita yang sangat luar biasa dari Chandogya Upanishad yang dikutip oleh Swami Vivekananda. Cerita ini sangat luar biasa, menginspirasi. Bahkan kalau kita misalnya bandingkan dalam Al-Quran ini, hampir semuanya itu mirip. Bahkan dalam Quran kan dikatakan juga, "Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah." Dimanapun kamu menghadapkan wajahmu, di situ kamu mendapati, disitulah wajah Tuhan. Ini sepertinya seperti tadi sapi mengajarkan di selatan, di utara, di timur, di barat, semua itu bagian dari Tuhan. Bahkan apa yang kita lihat, api, kemudian langit, bumi, dan sebagainya, itu sebenarnya kan wajah Tuhan kan. Maka ini terkorelasi dengan diri kita sendiri, bahwa tadi kata guru Satyakama bahwa sebenarnya penglihatan apa yang di luar itu adalah penglihatan yang ada di dalam diri kita sendiri. Maka kita harus mengenali suara kebenaran, bagaimana kita bisa mengenal dan merealisasikan Tuhan. Makanya kita sering melihat dan memahami kebenaran yang datangnya dari luar. Apa yang kita saksikan di luar sebenarnya adalah refleksi dari suara kebenaran yang ada di dalam. Dengarkan suara hatimu, dengarkan suara hatimu, dan dengarkan suara hatimu. Kita kan selalu mendengarkan suara yang sebenarnya bukan hati. Kita sering mendengarkan suara pikiran kita sering mendengarkan suara ego kita sering mendengarkan suara kebencian dalam diri kita sering mendengarkan suara iri hati dalam diri kita, tapi kita nggak mendengarkan suara hatimu. Padahal suara hati itu adalah sebenarnya refleksi dari suara Tuhan itu sendiri. Makanya tadi pelajaran yang kita bisa ambil bahwa bumi yang kita injak, langit, tumbuhan yang kita makan, hewan, api, udara, bahkan diri kita sendiri sebenarnya adalah bagian atau penampilan Tuhan yang paling nyata. Tuhan hadir dalam semua, bahkan semua adalah Dia. Nah, ini nanti Swami Vivekananda menjelaskan yang sangat luar biasa bagusnya. Kenapa kita harus melihat ini? Bahkan Vedanta kemudian mengajarkan, jika kita melihat dunia dari sifat sejatinya, di mana sifat sejati dunia, kita itu tidak harus menolak dunia. Tapi ingat, jangan terhijab pada penampilan dunia. Jadi lihatlah dunia dari sifat aslinya, sifat sejatinya, tanpa terhijab pada yang tampak-tampak. Karena pandangan kita, kalau kita melihat dunia sesuai dengan sifat sejatinya, pasti kita pandangannya akan berubah menyikapi dunia. Kita tidak membenci dunia, kita terus tidak acuh pada dunia, justru kita akan memuliakan dunia. Karena ketika kita melihat dunia sebagai penampilan Tuhan, berarti yang kita lihatkan Tuhannya. Dan di situ kita
muliakan dunia. Bahkan kita akan berterima kasih kepada dunia. Dalam Upanishad itu dikatakan, dia yang bersinar melalui mata adalah Tuhan. Dia adalah yang indah. Dia adalah yang bersinar. Dia bersinar di semua dunia ini. Nah, ini sangat indah dan sangat luar biasa. Makanya melihat segala sesuatu, kalau melihat segala sesuatu dari sifat sejatinya, maka kita di situ bisa melihat Tuhan dalam apapun. Nah, terus bagaimana rahasia penyembahan? Setiap saat kan, kalau Muslim kita ada 5 kali prayer, ada 5 kali sholat, terus dalam tradisi tertentu juga banyak sekali penyembahan. Bagaimana sih rahasia penyembahan itu? Apa yang kita sembah? Manusia itu sering memuja dan menyembah pada Tuhan yang tidak diketahuinya. Kalau orang lagi terpuruk, pokoknya yang disebut selalu Tuhan, tapi tanpa mengetahui Tuhan. Di dalam diri kita juga gitu, sering menyembah Tuhan, tapi kita tidak sadar dan tidak tahu Tuhan itu siapa. Kita menganggap Tuhan itu sangat jauh. Bahkan mereka meletakkan simbol dan gambar itu di altar untuk disembah-sembah. Tetapi mereka lupa, mereka menyembah pada Tuhan yang hidup dan yang hadir, yang paling dekat dengan diri kita, yaitu diri kita itu sendiri. Makanya menyadari dan memurnikan diri dalam Vedanta disebut sebagai penyembahan yang tertinggi. Percuma kita menyembah sesuatu yang kita tidak kenal, tidak tahu, tapi akhirnya kita terjebak pada imajinasi, pada ilusi penyembahan itu. Yang paling konkret, kata Vedanta, saat kita itu menyadari dan memurnikan diri kita, justru itulah yang disebut penyembahan yang tertinggi. Dan altar terbesar adalah tubuh manusia itu sendiri. Ketika kita menyembah Tuhan kan menggunakan tubuh. Nah, tubuh itu kan sebenarnya kuil atau altar atau masjid kalau dalam Islam untuk penyembahan. Makanya ketika teman-teman meditasi, sebenarnya itu apa yang dilakukan, memurnikan diri itu sebenarnya menyembah atau merealisasikan diri yang tertinggi atau diri yang murni itu. Untuk itu, dengan menyadari Tuhan yang ada di dalam diri, kita juga menyadari Tuhan yang sama hadir dalam orang lain. Kita kemudian sadar bahwa di dalam orang lain ternyata ada diri murni yang sama. Bahkan di alam, di langit, di pohon, dan di semua hal, di seluruh jagat raya ini kita mendapati, oh ternyata ada diri yang sama, diri yang satu, diri yang tunggal, Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, dan Tuhan yang tunggal. Semuanya saling memuji dan saling memuliakan. Makanya kalau kemudian kita ingat, kalau kita lagi berdoa, menggunakan surat Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu untuk Tuhan, untuk Allah. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat ada Allah, ada Tuhan dalam segala sesuatu. Sebenarnya kan segala sesuatu itu memuji Dia. Segala sesuatu bertasbih menuju Dia dan untuk Dia. Nah, ini kan Vedanta menurut aku lebih kerasa, lebih dekat itu dengan Tuhan itu. Memuji pada Tuhan yang tidak diketahui hanya akan menimbulkan klaim kebenaran dan kebencian. Nah, ini problemnya ketika kita itu semakin beribadah dan menyembah Tuhan, padahal kita tidak mengetahui Tuhan yang sebenarnya itu. Yang akhirnya apa? Merasa paling suci, merasa paling benar, merasa paling baik dan sebagainya. Akhirnya apa? Tuhan yang kita sembah bukan menjadikan diri kita itu tambah baik, tambah murni, tapi justru malah tambah egonya. Klaim kebenaran dan kebencian itu selalu akhirnya menimbulkan masalah. Nah, di sini kemudian Swami Vivekananda atau Vedanta juga kemudian mengajarkan kita harus bisa membedakan Tuhan yang personal dan Tuhan yang impersonal. Nah, ini juga nanti saya akan kutip sedikit pandangan Ibnu Arabi ternyata juga sama dengan apa yang disampaikan oleh Vedanta. Tuhan personal itu biasanya lahir dan diciptakan oleh doktrin, oleh penafsiran,
oleh persepsi, oleh logika, oleh imajinasi manusia sendiri tentang Tuhan. Dia tidak menyibak Tuhan apa adanya, tapi justru dia menafsirkan, mempersepsi, berimajinasi tentang Tuhan. Ini seperti Tuhan itu dikerangkeng dalam persepsi terbatas manusia. Kalau kita belajar Ibnu Arabi itu menyebutnya al-ilah al-makhluk. Jadi ilahul makhluk. Tuhan yang dipersepsikan manusia. Tuhan yang diciptakan manusia. Ini banyak sekali terjadi. Karena kita nggak sadar dan belum kenal sama Tuhan, akhirnya kita mempersepsi Tuhan. Apalagi kalau itu sudah jadi doktrin. Nah, ini bahaya. Nah, Tuhan seperti ini akan mudah dijadikan dalih untuk saling membenci. Kata Tuhanku berbeda dengan Tuhanmu. Akhirnya saling berebut kebenaran. Nah, akhirnya fokus pada hukuman dan ganjaran. Akhirnya fokus pada sesuatu yang membuat dia tenang dan membuat dia takut. Karena kalau tidak melakukan ini menurut Tuhanku akan dikasih hukuman dan sebagainya. Akhirnya ya psikologinya seperti itu. Dan satu lagi, Swami Vivekananda bahkan mengkritik orang yang menyembah pada Tuhan personal ini, Tuhan yang dia create sendiri itu, justru rentan dijadikan bisnis agama dan spiritual. Ini terang-terang Swami Vivekananda mengatakan gitu. Karena dulu perilaku para pendeta, rahib, dan sebagainya itu menjadikan Tuhan yang personal ini sebagai ajang bisnis agama dan spiritual. Nah, makanya Vedanta justru ingin mengembalikan, kenalilah Tuhan yang impersonal itu, bukan Tuhan yang dicipta-ciptakan, enggak. Nah, bagaimana sih kita itu mengenal Tuhan yang impersonal? Kata Vedanta, Tuhan itu harus direalisasikan, harus diwujud nyatakan, harus disaksikan, harus merealisasikan pengetahuan dari praktek pemurnian diri. Ketika kita mempraktekkan meditasi misalnya, ketika kita mempraktekkan ibadah misalnya, kalau itu ada ketulusan, kalau itu dilakukan dengan rutin dan dengan disiplin misalkan, itu akhirnya apa? Kita akan disingkapkan pengetahuan tentang Tuhan, bukan menciptakan persepsi tentang Tuhan, enggak, tapi Tuhan itu direalisasikan. Nah, kalau Ibnu Arabi menyebut ini sebagai al-ilahul haq. Tuhan yang senyata-nyatanya, Tuhan yang memang sebenarnya. Nah, Tuhan ini adalah Tuhan yang hadir dalam segala sesuatu yang tadi diajarkan kepada Satyakama oleh burung, oleh tadi sapi, oleh angsa, oleh api dan sebagainya. Itulah hasil penyingkapan, itulah hasil realisasi. Dialah yang maha hidup, dialah yang maha nyata, dia maha segalanya. Bahkan setiap tempat adalah tempatnya, atau kuilnya. Dan jiwa manusia adalah singgasananya. Dan ini sangat mirip apa yang diajarkan Vedanta ini dalam Islam. Bahkan Swami Vivekananda itu kemudian mengatakan, saya tidak pernah melihat apapun selain Tuhan sepanjang hidup saya. Begitu juga Anda. Kita juga seperti Swami Vivekananda, harusnya kita bisa menyingkap tabir ketuhanan itu. Karena apa? Kita sudah menyaksikan semua ini, tapi bedanya adalah kita belum menyadarinya. Untuk melihat kursi, kata Swami Vivekananda, pertama Anda harus melihat Tuhan dulu, kemudian melihat kursi melaluinya. Dia ada di mana-mana. Begitu Anda merasakan aku adalah sang aku itu, Anda akan sadar akan keberadaan Tuhan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Swami Vivekananda, Imam Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullaha qablahu wa ba'dahu wa ma'ahu wa fihi. Aku tidak melihat segala sesuatu kecuali aku menyaksikan Tuhan sebelum melihat sesuatu itu. Dan melihat Tuhan setelah melihat sesuatu itu. Dan melihat Tuhan bersama sesuatu itu. Dan melihat Tuhan di dalam sesuatu itu. Nah, ini kan semakin clear ya. Apa yang disampaikan Swami Vivekananda ternyata juga diamini oleh apa yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak ada sesuatu yang di luar Tuhan. Apapun yang kita saksikan itu sebenarnya adalah kehadirannya.
Nah, Tuhan yang personal, kata Swami Vivekananda, pada akhirnya nanti akan mati dan ditinggalkan. Sebenarnya sekarang sudah mulai ada yang namanya gejala ateisme, rame-rame. Bahkan di barat, di Turki yang terkenal Muslim, sekarang juga sudah kena sindrom ateis. Karena apa? Berpegang pada Tuhan yang personal ini. Dan Tuhan yang personal ini ya dipersepsikan ya sebagaimana pendakwah yang mempersepsikan, kalau dipersepsikan galak ya dia galak, kalau dipersepsikan terlalu intoleran ya intoleran dan sebagainya kan itu. Dan akhirnya agama yang berpegang teguh pada Tuhan yang personal, sebenarnya bukan agamanya, pendakwah agama itu akan lama-kelamaan akan ditinggalkan. Sementara Tuhan impersonal, Tuhan yang tadi yang tidak diringkus dalam sebuah persepsi dan konsep itu akan tetap abadi, kata Swami Vivekananda. Dan terakhir, bagaimana kemudian kita menyikapi dunia? Tuhan yang tak terbatas atau yang impersonal itu hadir dan mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang terbatas. Itu kita harus ingat prinsip ini. Jadi dia yang tak terbatas itu hadir dalam form atau dalam bentuk yang terbatas. Ketidakterbatasan, kekuatan, kemurnian adalah sifat sejati kita. Jadi walaupun kita hadir dalam tubuh yang terbatas, kita hadir dunia yang terbatas, tapi harus kita ingat, Vedanta selalu mengingatkan ini. Tapi dirimu yang sebenarnya adalah diri yang tak terbatas itu. Diri yang penuh kekuatan, diri yang murni itu. Itu sifat sejati kita dan itu harus kita pegang. Nah, kalau kita memegangi diri kita yang tak terbatas tadi, kita memegangi diri yang maha kuat tadi, murni, dan yang lain-lain itu, kita harus punya sikap dalam diri kita. Memang saya punya keterbatasan, tapi saya tidak membatasi diri saya. Saya tidak mengikuti kelemahan di dalam diri saya. Saya tidak mengikuti kondisi kekurangan yang ada di dalam diri saya. Justru saya akan berpegang pada diri yang powerful, diri yang tak terbatas, diri yang paling murni itu. Nah, itulah yang ditekankan dalam Vedanta. Sehingga kita, kata Swami Vivekananda itu luar biasa, patahkan semua jerat rantai belenggu. Apapun itu yang membelenggu kita, kita harus patahkan. Misalkan kita mendapatkan pengajaran yang justru makin membelenggu kita harus patahkan itu. Karena diri kita itu diri yang secara sejatinya itu kita itu kuat, kita itu bebas, kita itu tak terbatas itu. Nah, bagaimana kemudian menyikapinya? Kata Swami Vivekananda, caranya bermainlah seperti aktor yang datang di atas panggung dunia dan memainkan peran. Nikmatilah setiap peran yang diberikan tanpa terjebak dan terikat pada peran itu. Jadi nikmatilah kalau kita sebagai pengajar, memang peran kita sebagai itu. Kalau kita sebagai pedagang, kita sebagai pembisnis dan sebagainya, nikmatilah peran itu tanpa terjerat pada perannya. Nah, bagi aktor, panggung itu adalah taman bermain. Jadi panggung dunia ini taman bermain. Taman kebahagiaan, bahkan taman surga. Dengan satu syarat ya, jangan terjebak pada peran itu. Dan terakhir, dalam Vedanta juga ditekankan bahwa Tuhan itu sang kekasih yang tampil dalam berbagai wajah dan peran. Makanya kalau perannya baru datang seperti ini, kita harus melihat Tuhannya, bukan peran yang melekat pada itu. Kalau kita bisa melihat Tuhannya, maka kita akan nikmati peran itu. Lagi diuji dengan berbagai masalah dan fenomena, kita melihat Tuhannya, kita melihat yang murni tadi, biar kita tidak terjebak. Itulah yang diajarkan Vedanta, bagaimana kita bisa mengenal dan kita bisa berpegang, bahkan Tuhan itu memang harus kita rasakan hadir setiap saat. Kita melihat apapun, ya kehadirannya. Dan itu yang ditekankan. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan yang hadir itu, kita tidak bisa melihat segala sesuatu sebagai kehadirannya, maka kita akan terjebak, bahkan kita akan menderita di dalam kehidupan dunia yang penuh terbatas ini. Terima kasih.
Dan saya kembalikan ke Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.